Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sister Lillah, dimanapun kalian berada. Kenalkan, aku Helni. Jadi podcast kali ini aku pengen sharing tentang cara muslimah menghadapi quarter life crisis dalam hidupnya, berdasarkan pengalaman dan kisah orang yang pernah aku dengar, apa yang aku baca. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya QLC itu apa. Biasanya orang-orang menyebutnya QLC, atau ada yang baru dengar. Jadi QLC itu merupakan suatu kondisi, bisa dikatakan krisis dalam hidup seseorang yang secara emosional melibatkan perasaan khawatir, kecemasan yang tidak berujung dalam diri seseorang. Jadi kali ini Helni concern spend to muslimah ya teman-teman. Fokus bahas tentang dari sisi muslimahnya. Bisa dikatakan merupakan fase peralihan dari remaja menuju dewasa, gitulah istilahnya. Normally biasanya 25 tahun, di usia 25 tahun. Namun ternyata setelah aku baca, beberapa orang merasakan di usia 20 tahun dan di usia awal memasuki 30 tahun. Nah, sebagai seorang muslimah, kita harus cerdas menyikapi kondisi ini. Jangan sampai kita terjebak dengan ketakutan-ketakutan yang justru diciptakan oleh perasaan kita sendiri, oleh apa yang kita pikirkan sendiri, berbagai overthinking yang ada dalam pikiran kita. Maaf ya teman-teman kalau ribut. Lanjut, berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan pengalaman yang pernah aku dengar dan kisah orang lain dan apa yang pernah aku baca, ada 3 hal nih yang biasanya muncul sebagai dilema pada seorang muslimah ketika memasuki masa peralihan ini. Yang pertama, percintaan. Ya, kita merujuk pada pernikahan ya. Terus yang kedua, karir, dan yang ketiga, pendidikan. Nah, soal pernikahan nih, tentu saja sebagai muslimah, sebagai perempuan lah, ini tuh sangat identik dengan hal pernikahan. Mungkin kebanyakan dari kita merasakan keresahan, munculnya keresahan tentang pernikahan karena melihat saudara atau teman-teman kita yang Masya Allah udah nikah, udah waktunya nikah gitu. Di usia 20 tahun, 25 tahun misalnya. Tapi teman-teman, yang harus kita tahu bahwa durasi penantian seorang perempuan itu beda-beda durasinya. Setiap muslimah memiliki timeline yang berbeda-beda. Jadi misalnya nih, ada yang udah nikah di usia 20 tahun, tapi ada juga yang di usia 20 tahun dia masih kuliah. Ada juga yang di usia 20 tahun dia udah sukses dengan karirnya. Jadi masing-masing dari muslimah, dari perempuan itu memiliki timeline yang berbeda-beda. Jadi gak bisa kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Astagfirullah, maaf ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan baiknya nih, hal positif yang harus kita lakukan daripada sibuk memikirkan kapan kita nikah, kapan ya dihalalin gitu. Lebih baik kita fokus memantaskan diri dan tentu saja sambil berdoa. Mudah-mudahan insya Allah dipertemukan dengan yang terbaik gitu. Terus dalam hal karir atau pendidikan,
Biasanya kita nih sering ditanya kapan kerja bagi yang belum bekerja, atau yang masih sarjana kapan magister misalnya. Terutama buat kalian yang teman-teman yang masih mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate yang masih mencari pekerjaan. Jangan sedih teman-teman, anggaplah ini sebagai masa peralihan atau masa transisi kita dari kuliah ke kerja. Dan always positive thinking kepada Allah, dan memikirkan misalnya nih, oh mungkin ini nih saatnya aku mengevaluasi diri, apa-apa yang harus aku perbaiki, apa-apa yang harus aku benahi, atau mungkin Allah pengen kita lebih dekat kepadanya, lebih mengencangkan doa-doa kita, lebih serius memperbaiki ibadah kita. Karena selain berusaha dan berusaha, yang namanya berdoa itu kita sangat butuh dan harus perlu berdoa. Jadi astagfirullahaladzim. Lanjut ya teman-teman, maaf tadi ada iklan. Sekedar sharing nih, aku pernah merasakan kecemasan ini ketika aku berada di posisi sebagai mahasiswa tingkat akhir. Tiba-tiba dalam diri aku muncul pertanyaan, bisa dikatakan overthinking lah. Bagaimana kehidupan aku setelah kuliah? Life after college itu kayak apa yang harus aku lakukan, dan aku harus bagaimana ketika lulus nanti. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri. What's my plan after graduating? Dan aku mencoba mengatasi itu dengan menulis. Karena mungkin aku tipe orang yang kalau lagi sendiri, lagi mungkin gabut, biasanya apa yang aku pikirkan aku tulis. Lebih suka menuangkan apa yang aku pikirkan dalam sebuah tulisan, meskipun aku bukan seorang penulis ya teman-teman, cuma merasa lega aja gitu ketika menuangkan keresahanku dalam sebuah buku. Jadi aku mencoba menuliskan planning dalam buku catatan aku, dan kalau nggak salah Juli 2019, 2 bulan sebelum aku graduate, September 2019, aku menulis 3 planning waktu itu, menyusun prioritas dan menulis hal-hal yang harus aku persiapkan untuk masing-masing 3 planning aku. Dan alhamdulillahnya setelah aku menuliskan planning aku, dan menurut aku dengan menulis planning itu aku merasa sedikit demi sedikit mulai terarah. Ada tujuan yang ingin aku capai setelah kuliah, dan sedikit menyelipkan motivasi di setiap 3 planning aku itu. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit apa yang aku tuliskan, alhamdulillah sekarang sudah tercapai sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Jadi mungkin teman-teman yang lagi merasakan quarter life crisis saat ini, kalian bisa membuat planning, membuat checklist dalam hidup kalian, dalam hidup teman-teman, apa yang menjadi prioritas utama, apa yang ingin dilakukan, apa yang harus dipersiapkan gitu misalnya. Sekedar catatan, checklist itu bukan membuat kita on track, bukan membantu kita jadi stres dengan target, bukan. Jadi checklist dalam hidup kita itu sebagai bahan evaluasi hidup.
oh aku udah ada di fase ini nih, ada yang kurang, mungkin aku bisa memperbaiki yang ini gitu, sebagai bahan introspeksi diri lah. Jadi don't worry about all the steps, just focus on the next one gitu teman-teman. Jangan dibawa stres target yang belum tercapai, mungkin sebagai bahan evaluasi apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki gitu, bisa dicatat dalam note ataupun checklist kita itu. Yang paling penting dan harus menjadi catatan untuk kita semua adalah stop comparing our life with others. Nggak akan ada habisnya ketika kita membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Jadi yang harus kita lakukan adalah be a good one. Tidak perlu membandingkan diri dengan pencapaian muslimah lainnya dalam entah itu pernikahan, karir, yang udah bagus karirnya di usia 25 tahun, yang udah doktor di usia muda, udah menikah di usia muda, udah punya keluarga, anak, ya Masya Allah gitu. Gak usah membandingkan itu semua dengan diri kita. Karena setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. Dan yang harus kita tahu, semua itu butuh proses. Dan harus ada rasa berjuang serta perjuangannya. Itu namanya hidup. Dan yang terpenting, apa yang kita lakukan untuk hidup kita itu selalu menganggap bahwa itu ibadah kita. Insya Allah, jika apa yang kita lakukan dianggap ibadah, kita gak akan merasa lelah. Dan selalu menyertakan Allah dalam setiap target kita, setiap apa yang kita lakukan. Dan selanjutnya, marilah kita menjadi versi terbaik dari diri kita yang sebelumnya. Kita harus yakin sama Allah, karena Allah pasti punya jawaban ketika kita berserah diri, meminta, memohon kepada Allah untuk kehidupan kita. Dan semua akan indah bila dijalani bersama Allah, insya Allah. Jadi gitu ya teman-teman, sharing kali ini semoga bermanfaat dan sedikit bisa menjadi pembelajaran buat aku, buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kalau kalian pengen sharing, teman-teman pengen sharing, boleh tulis di kolom komentar tentang quarter life crisis dalam hidup teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.